Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pelaku usaha, perkenalkan saya Irfan Khairullah sebagai petugas pendamping proses produk halal. Nah, saya terregister di Lembaga Pendamping Proses Halal Edukasi Wakaf Indonesia. Nomor register PPH 2408002583. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang sosialisasi program sertifikasi halal gratis atau SAHATI. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah dasar hukum. Kenapa wajib sertifikasi halal? Baik, di sini kita bahas dasar hukum wajib sertifikasi halal. Di sini ada dua aturan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dan yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, ada perubahan kewenangan. Yang sebelumnya sertifikasi halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal ini beralih kewenangannya menjadi ke BPJPH. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Nah, di sini di pasal 140, kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Nah, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai tanggal 17 Oktober 2024. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, pasal 20 ayat 1, pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. Kemudian di ayat 2, kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, di Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, pasal 149 di ayat 2 ada sanksi administratif yang akan dikenakan terhadap pelaku usaha. Pertama, peringatan tertulis, kedua, denda administratif, ketiga, pencabutan sertifikat halal, yang keempat, penarikan barang dari peredaran. Nah, terkait dengan denda administratif, yaitu di ayat 6, ayat 2 huruf B ini yang denda administratif paling banyak dikenakan 2 miliar rupiah, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari dasar hukum yang sudah kita bicarakan sebelumnya, maka ada program bersertifikat halal gratis dari pemerintah. Nah, dasarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro. Permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Oke. Nah, di situ di ayat 2-nya pun ada kriteria dan prioritas pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi belum pernah mendapatkan fasilitas atau pembiayaan sertifikat halal, yang kedua memiliki nomor induk usaha NIB, yang ketiga memproduksi barang bukan penjual. Nah, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, pasal 19, di sini tertulis pendamping proses produk halal atau PPH melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Nah, nanti Bapak Ibu setelah membuat pernyataan, nanti ada petugas pendamping proses produk halal melakukan verifikasi dan validasi. Apakah pernyataan yang Bapak Ibu buat sudah sesuai atau belum. Nah, verifikasi dan validasi itu apa aja liputannya atau meliputi apa saja? Yang pertama, bahan dan proses produk halal.
Nah, keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pendamping produk halal dalam kewajiban halal pelaku usaha mikro dan kecil berdasar pernyataan pelaku usaha. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini ada 13 jenis produk makanan sehati. Nah, di sini contohnya ada olahan buah dan sayur, permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery, dan masih ada yang lainnya. Nanti ada turunannya lagi Bapak Ibu sekalian. Contoh ini ada jenis produk susu dan olahannya. Misalnya satu es krim susu, kedua es krim, yang ketiga es krim susu. Jadi ada es krim susu, ada es krim, ada es susu. Nah, itu turunan dari jenis produk susu dan olahannya. Ini ada di KBLI 10531 industri pengolahan es krim. Kemudian ini contoh turunannya lagi, jenis produk lemak, minyak, dan emulsi minyak. Contoh nomor 1 minyak kemiri, 2 minyak kelapa mentah, ketiga minyak kelapa, keempat virgin oil. Itu nomor KBLI-nya, KBLI 10411 industri minyak mentah dan lemak nabati, KBLI 10422 industri minyak mentah kelapa, KBLI 10423 industri goreng kelapa. Nah, masih ada yang lainnya Bapak Ibu. Ini contoh yang minumannya, ada 6 jenis produk minuman sehati. Ya, contohnya konsentrat buah dan sayuran, aneka minuman ringan non soda, kopi teh, dan sari kacang. Ada lagi turunannya Bapak Ibu, jenis produk jus buah dan jus sayuran. Contoh nomor 1 sari buah campuran, sari jeruk nipis, sari buah jeruk, sari buah apel, dan yang lainnya dengan nomor KBLI 11040 industri minuman ringan dan KBLI 11090 industri minuman lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas tentang proses pengajuan sertifikasi produk halal gratis. Nah, ini mohon diperhatikan dengan baik ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pendamping proses produk halal itu mendampingi pelaku usaha yang memiliki NIB dan KBLI. Apa itu NIB? Nomor induk berusaha. Kan dapat diurus secara mandiri atau melalui jasa pengurusan. KBLI, apa itu KBLI? Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia harus sesuai dengan 61 KBLI sehati. Nanti Bapak Ibu sekalian diarahkan untuk pengisian data produk, contoh nama produknya, foto produk, bahan kemasan, proses produksi, bahan baku, bahan pembersihnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian melakukan pengajuan sertifikat halal. Nah, ini ada 14 sampai 60 hari kerja Bapak Ibu sekalian pemrosesannya. Pertama ada verifikasi data, kedua nanti diberikan kepada komite fatwa, ketiga penerbitan sertifikasi halal. Nah, pengajuan sertifikat halal gratis bisa lebih lama waktunya apabila data tidak sesuai standar, ya kan? BPJPH artinya tidak sesuai dengan standar BPJPH atau karena adanya proses pengembalian pengajuan atau karena banyaknya pengajuan. Baik Bapak Ibu sekalian, cukup dari saya. Insya Allah kita bertemu lagi dalam video berikutnya. Jikalau ada pertanyaan, saya berikan konsultasi gratis, bisa lihat di description video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.